Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Requiem for a Scream yang rilis pada tahun ini. Langsung saja kita nonton filmnya. Scene dibuka dengan menampilkan sebuah adegan di mana terdapat seorang perempuan yang sedang bernyanyi. Di sana juga terlihat seorang psikopat. Wanita itu tampak salah dalam bernyanyi. I'm sorry. Please let me do it again. Terlihat juga di sana seorang pria yang dalam kondisi terikat. Psikopat menghampirinya dan mengambil sebilah pisau. Dia melukai pria itu dan menghabisinya. Psikopat kembali meminta dia untuk bernyanyi, namun dia malah menendang mic-nya. Terlihat juga sebuah kartu memori terjatuh. Psikopat langsung menghabisinya. Scene berganti kepada dua orang perempuan yang berada di sebuah mobil. Baju pink bernama Artemis dan baju hitam bernama Syrah. To celebrate, right? Oh, no. Mereka sampai di sebuah tempat yang mana merupakan tempat masa kecilnya Artemis. Super anal about this place being for family time only. Does that mean... Come on in. Woo. Artemis menaiki tangga dan dia teringat dengan masa kecilnya di sana. Scene berganti kepada sebuah mobil hitam. Terdapat dua orang di sana. Terlihat juga psikopat sedang memantau mereka. Artemis memutar musik dan mereka segera merapikan ruangan di sana. Hingga mereka dikagetkan oleh sebuah jam. Syrah menemukan sebuah kartu memori. Mereka segera mencobanya di laptop, namun file itu terkunci. Now I know all your passwords. You already did. Terlihat psikopat itu sedang memutar sebuah rekaman suara korbannya. Mereka pergi menuju suatu tempat. Comic book masterpiece on coffee alone. How exactly is that? Artemis menemukan sebuah jebakan beruang. Syrah merasa aneh. Namun, Artemis mengatakan kalau itu adalah ulah dari pemburu. Real estate guy like 30 years ago? Mereka masuk ke sebuah pondok kecil. Artemis kembali mengingat masa kecilnya. Dia mengingat adiknya yang bernama Emily yang sudah meninggal. Emily told me she wanted her ashes. Scene berganti kepada pria bernama Thomas yang merupakan ayahnya Artemis dan ibunya yang bernama Ellen. Ellen mengatakan kalau Artemis pergi bersama Syrah. She's visiting Shira in the city. Terlihat juga psikopat itu yang sedang asik mendengarkan rekaman musik korbannya. Datang dua orang pria bernama Theo dan Declan. Yo, I haven't seen you in forever. Come here. Hey, Shira. Hey, Declan. Mereka segera masuk ke dalam. Theo membawa sebuah alat yang tampaknya seperti sebuah penangkap sinyal. And I figured we're gonna be in the middle of nowhere. Datang seorang wanita bernama Alex. Look at this. It's like... Mereka berhasil mendapatkan sinyal menggunakan alatnya Theo. It works. Thank God. Mereka berkumpul dalam rangka untuk mengadakan sebuah reunian SMA. I would have brought you some, but there aren't enough bracelets in the world. Scene berganti kepada Artemis dan Declan yang sedang bermain sebuah ayunan. So, you a big time opera? Di sana juga terlihat Syrah dan Alex. Psikopat itu tampak merasa kesal karena dia telah kehilangan salah satu file rekamannya.
Terlihat juga Shira dan Alex yang sedang minum-minum. That's it. Yeah, why? I don't know. Artemis dan Declan kembali. I've returned. Glad to see you've matured since high school. Artemis mengangkat telepon dari ayahnya. Ayahnya meminta Artemis untuk ikut sebuah audisi menyanyi. Namun Artemis menolaknya. I don't want to sing anymore. Thomas merasa kesal karena Artemis telah membawa abunya Emily. Know about what? Your daughter replaced Emily's ashes with goddamn brownie mix. Psikopat itu datang dan memata-matai mereka. Tampak mereka yang sedang berpesta. Dia bersiap menggunakan topengnya, dan di sana juga terlihat pria dan wanita yang sedang disekap. Mereka adalah pria dan wanita yang keluar dari mobil hitam. Psikopat itu tampak menghajar mereka. Mereka masih asik berpesta. Psikopat datang. Artemis menyadarinya. Namun, psikopat itu hilang. Mereka kembali berpesta. Artemis marah karena Shira menjatuhkan debu kremasinya Emily. What the fuck? Hey! If we're getting personal, never have I ever... Shira pergi keluar. Tampak psikopat di belakangnya dan langsung menikamnya. Mereka menyadari keberadaan Shira dan segera menolongnya. Grab a towel from the bathroom! Grab all the towels you can find! Alex mencoba menghubungi ambulan, namun tidak mendapatkan sinyal. Stop it! Shira tewas. Dia segera mencuci darah di tangannya. Mereka bertanya-tanya, hewan apa yang telah menyerang Shira? I have no idea. What do we do now? Terdengar suara psikopat itu dari sebuah HT. Psikopat meminta kartu memorinya dikembalikan. Theo berhasil membuka file itu. File itu berisi audio rekaman korban dari sang psikopat. Mereka melihat ke arah jendela. Psikopat kembali meminta kartu memorinya. Namun, Artemis enggan memberikannya. Psikopat memberikan sebuah penawaran untuk memberikannya kotak perhiasan yang ada di lantai atas sebagai ganti dari kartu memori tersebut. Artemis mengatakan kalau ada sebuah senjata yang bisa digunakan, namun berada di sebuah tempat yang lumayan jauh. Psikopat itu tampak masih berdiri. Mereka menyusun sebuah rencana untuk memperbaiki alat penangkap sinyalnya Theo. Declan membuka jendela. Theo keluar dengan tali yang mengikatnya. Artemis melempar handphonenya untuk menarik perhatian psikopat. Dan Theo bergegas memperbaiki alat penangkap sinyalnya. Declan menahan tali yang mengikat Theo. Psikopat itu tampak marah. Theo berhasil memperbaikinya. Alex segera menghubungi 911, namun terputus. Declan melepaskan talinya dan dia mengatakan kalau talinya putus. Artemis mengambil sebuah pisau. Mereka bergegas keluar. Dan psikopat itu membunuh Theo. Mereka kembali masuk. Psikopat mengatakan kalau mereka hanya memiliki waktu 30 menit. Artemis pergi mengambil abunya Emily. Declan menghampirinya dan menenangkannya.
Terlihat Alex yang sedang menghisap sesuatu. Artemis meminta Alex untuk lebih fokus terhadap masalah yang terjadi. What do you want from us? Declan memberikan kotak perhiasan itu kepada psikopat. Ketika dia membukanya, tidak ada perhiasan di dalamnya. Alex membuat suara nyaring sehingga membuat psikopat itu merasa pusing. Artemis keluar untuk mengambil senjata yang ada di pondok. Psikopat itu pergi. Artemis tersandung batu. Dia menemukan mobil psikopat dan masuk ke dalam. Dia menemukan sebuah foto bertuliskan nama Caleb, yang merupakan nama psikopat itu. Sekarang, kita panggil psikopat itu dengan nama Caleb. Caleb datang. Artemis bersembunyi. Dia keluar dan terkena jebakan beruang. Caleb menghampirinya dan membantunya lepas dari jebakan itu. Artemis menendangnya dan pergi. Ternyata senjata itu sudah tidak ada. Mereka segera bersembunyi, dan ternyata itu adalah Thomas. Thomas mencari keberadaan Artemis. Kemudian datang seorang polisi. Polisi itu meminta mereka untuk jangan kemana-mana. You're not going anywhere till I get some more information. But Shira, you were telling the truth. Alex memberikan kartu memorinya. Perfect. Thank you, sweetheart. Declan curiga kepada polisi itu karena dia bisa mengetahui lokasi mereka. Padahal ketika Alex menghubungi 911, teleponnya terputus. Declan mencoba memukul polisi itu yang ternyata adalah Caleb. Declan, no! Alex pergi keluar. Thomas dan Caleb terlibat duel. Caleb berhasil membunuh Declan. Terlihat Artemis dan Thomas yang sudah terikat. Welcome back, Artemis. Caleb mengatakan kalau penderitaan manusia merupakan sebuah musik baginya. Human suffering is music. Caleb meminta Artemis untuk bernyanyi, namun dia tidak memahaminya. I don't understand what you want. Wrong. Caleb melukai Thomas dengan pisaunya, persis sama seperti di awal scene. Artemis mencoba bernyanyi, Caleb tampak senang. I think this is some of my best work. Dia meminta Thomas untuk bernyanyi. Thomas memukulnya dan dia langsung menghajar Thomas. Artemis berhasil melepaskan ikatannya dan menusuk Caleb. Dia pergi dan bertemu dengan Alex yang sudah tewas. Artemis menembakkan flare gun dan dia berhasil menusuk Artemis. Caleb kembali ke mobilnya. Polisi datang. Artemis masih hidup dan langsung menembaknya. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.